Halo, saya Fenty Effendi, host Buka Buku di Narasi TV. Well, dulu itu saya sebenarnya jadi penulis kedua gitu ya. Ada seorang wartawati senior yang ngajak saya menulis, Mbak Ati namanya. Kemudian saya menuliskan biografi pertama waktu itu Jenderal Agung Gumelar. Sebelumnya ada sedikit cerita, saya menjadi periset untuk biografi Barack Obama, Presiden Amerika ke-44. Waktu itu saya direkomendasikan seorang teman untuk menjadi periset. Periset yang diminta atau tuntutan seorang periset dari seorang wartawan Washington Post namanya David Maraniss itu, yang dia tuntut adalah saya harus mewawancara, saya harus melakukan konfirmasi, dan saya harus melakukan reportase. Ada 3. Wawancara itu kan banyak sekali orang yang mengatakan dia adalah teman Obama atau mengenal Obama. Saya harus menyisir teman itu pengertiannya apa? Apakah karena kenal, melihat dia lari-lari, atau bagaimana terus dianggap teman? Apakah dia ada interaksi? Siapa yang ngajarin Obama sebenarnya berbahasa Indonesia? Atau di kelas kalau dia nggak ngerti, dia nanyanya ke siapa selain ke guru? Sampai saya kemudian bisa memetakan di kelas itu siapa sih yang duduk di sebelahnya, siapa teman di depannya, siapa teman yang main di dekat Taman Amir Hamzah, atau teman main di Menteng Dalam di dekat SD Asisi. Itu 1. Baru kemudian saya wawancara, baru kemudian saya konfirmasi lagi. Ada beberapa data yang saya baru kepikiran sekarang. Kenapa saya harus mengkonfirmasi bahwa bapaknya Lolo Sutoro, suaminya Endan Ham itu, kenapa saya harus disuruh mencari tahu bapaknya Lolo Sutoro itu meninggal karena apa gitu. Saya mencari sendiri informasi itu, bayangkan. Dan ternyata ayahnya Lolo Sutoro itu seorang kepala dinas Jawatan Pertambangan Yogyakarta. Tapi saya baru paham bahwa oh iya ya, kenapa saya harus mencari sampai segitu-gitunya gitu. Ternyata karena di semua catatan atau referensi, ya bahkan di buku Obama sendiri bilang bahwa itu meninggal karena rumahnya dibakar Belanda dan dia ditembak. Padahal ternyata meninggal tahun 1951 karena jatuh ketika memasang korden. Nah, cerita itu sampai ke kupingnya Bang Karni. Jadi itu yang membuat dia kemudian, ya udah kamu aja yang bikinin saya. Karena ternyata saya bikin buku Bang Karni itu jadi wartawan pertama kali di Suara Karya tahun 72. Dapat bonus sepeda motor sebagai reporter gara-gara dia menghasilkan headline berturut-turut dalam sebuah sidang pengadilan. Bang Karni cuma bilang, iya itu beberapa kali headline. Nah, saya ingin melengkapi buku, kalau misalnya membaca buku biografinya Karni Ilyas, saya ingin melengkapi itu dengan arsip atau file tentang headline itu yang bersejarah itu. Bang Karni cuma bilang tahun 72. Bulan apanya nggak tahu. Jadi kebayang nggak apa yang saya lakukan? Ya, jadi dari tanggal 2 Januari 72 sampai 30 Desember 72 aku buka koran Suara Karya. Kayaknya saya SMS waktu itu ya. Itu saya mengerjakan buku itu tahun 2011. Dari 2012. Jadi akhirnya saya SMS kalau nggak salah Bang Karni. Bang, saya ketemu itu korannya. Oh ya, dia ketawa-ketawa. Buku Sutopo Purwonugroho, almarhum, seorang kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB. Itu bermula dari ketika beliau kan sudah terkena kanker paru-paru stadium 4B dan kemudian mengirimkan pesan ke banyak orang mungkin yang bilang bahwa kalau ada yang tertarik menuliskan kisah hidup saya, siapa tahu menjadi inspirasi banyak orang, termasuk juga yang mungkin sedang terkena kanker dan keluarganya. Tapi saya tidak punya
budget untuk itu. Ketemu sama Pak Topo, saya ingat waktu itu kami ketemu awal Maret. Habis banjir bandang di mana gitu, saya lupa. Pak Topo kayaknya habis konpres atau habis dikejar-kejar sama wartawan untuk wawancara. Ketemu, terus ya udah, yuk bikin buku bareng. Dia berkali-kali bilang dia bukan orang pintar. Saya bukan orang pintar, tapi saya orang yang tekun. Jadi dia mau menularkan spirit itu, lahir dari keluarga yang bisa dibilang sangat sederhana. Tinggal di rumah yang dindingnya gedek ya, lantainya tanah, kalau hujan ya becek begitu. Tapi bisa tamat sebagai lulusan terbaik dari Fakultas Geografi UGM, S2, S3 jadi doktor. Jadi dari kehidupan yang sangat-sangat tidak ada gitu ya, bisa menjadi seseorang dengan pendidikan yang tinggi dan menjadi juru bicara BNPB. Dia memang seorang yang komit sekali ya. Jadi kalau dia bilang udah wawancara, jadi meskipun karena sakit dia harus lebih banyak tiduran, itu pun dia nggak bisa tidur ya. Dia paling bisa tidur 5-10 menit. Kalau tahu saya datang, dia bangun meskipun kadang-kadang pegang pinggangnya, aduh sakit banget ini atau apa gitu, tapi tetap memanfaatkan waktunya untuk bisa diwawancara. Jadi lebih merupakan tuturan eksklusif dari Pak Topo sendiri, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Misalnya ternyata waktu kecil dia dibully karena ya dianggap, ini kutipannya sendiri ya, bukan dari saya mendramatisir, jelek, hitam. Dia bilang sendiri gigi merengos gitu, tapi bapaknya bilang kamu nggak usah marah, nggak usah rendah diri, ya memang kenyataannya seperti itu gitu. Kemudian kisah dia di BNPB itu kalau boleh saya bocorin satu, misalnya ternyata dia pernah mau mengundurkan diri dari BNPB itu. Jadi ada beberapa pengakuan dia yang baru pertama kali itu dia ceritakan di dalam buku ini. Jadi ini bukan buku teknis ya, bukan buku tentang bencana alam segala macam, enggak. Ini lebih garis merah perjalanan hidup seorang Sutopo Purwonugroho yang orang pengen tahu kan, dari mana bisa lahir orang kayak begini, siapa atau apa yang membentuk dia, dan itu akhirnya ketemu benang merahnya. Sebenarnya nggak jauh-jauh, orang tua dia, seorang guru SD yang banyak ngasih nasihat yang jadi kayak kitab kehidupan untuk Sutopo Purwonugroho. Ini saya jadi merinding nih, karena waktu saya nulis itu, waktu Pak Topo berobat ke Guangzhou itu, saya itu berdoa dan berharap dia pulang kita bisa ngobrol. Jadi waktu momen dia lagi saat-saat kritis di sana, itu saya nggak bisa tidur malam itu. Ya mungkin bisa dibilang tuh nanti dihubung-hubungkan, tapi entah gimana saya cuman kebangun saya nggak bisa tidur dari malam itu sampai pagi. Dan kemudian masuk WhatsApp dari Nana, Najwa Shihab bilang Pak Topo udah nggak ada. Kalau kita ingat ada peristiwa sebelumnya, ada Ustadz Arifin Ilham meninggal karena kanker juga. Kemudian Bu Ani, itu kan berselang hanya beberapa minggu. Dan waktu itu saya sempat ketemu sama Pak Topo setelah kedua orang ini ada beritanya. Dia bilang, wah ini bahasa dia, aku tuh drop mbak, aku drop. Sampai gak berani nonton TV gitu. Tapi pertemuan berikutnya dia bilang, saya mau berangkat nih mbak, ada yang mau ngajak saya pergi. Kalau bayar sendiri saya nggak mampu, biayanya miliaran. Tapi ini saya mau pergi. Wajahnya tuh wajah yang sumringah gitu. Dan saya ingat kalau lihat catatan itu hari sebelum dia berangkat, 2 atau 3 hari itu masih ada satu bencana lagi dan dia masih jadi seorang humas yang baik untuk rekan-rekan wartawan dan baru pergi. Kita berencana untuk launching gitu tanggal 1 September insya Allah, tempatnya lagi disiapin di mana gitu. Dan kalau
mulai tanggal 15 Agustus itu sudah bisa ada pre-order, ada beberapa toko buku online sudah bisa dipesan buku tersebut. Saya dari dulu sejak pertama kali orang bilang bahwa kita itu minat bacanya rendah, saya kok nggak setuju ya, karena menurut saya Indonesia ini beragam, wilayahnya sangat luas dan mereka punya preferensi masing-masing. Bisa jadi buku seseorang itu secara nasional enggak terlalu heboh, tapi bisa jadi di daerah-daerah tertentu itu orang sangat suka dengan buku-buku tertentu gitu. Saya lebih melihatnya ke sana. Ya sebenarnya minat literasi kita menurut saya sih makin menjadi-jadi saya bilang. Kemarin di Perpustakaan Nasional minggu lalu juga ada sebuah gelaran itu ya, festival pembaca dan penulis buku itu malah ruang utama auditorium itu udah habis kursinya sebelum hari H, 3-4 hari sebelum hari H, untuk seorang penulis yang istilahnya baru muncul namanya. Playfest tahun ini tagline-nya juga kebayang sih bakal keren, See More, Experience Many. Jadi Playfest 2019 itu nggak hanya sekedar kita bisa datang, lihat, tapi juga kita bisa merasakan pengalaman, bertemu juga mungkin dengan teman-teman komunitas yang kita suka, dan juga ada tuan rumah Mata Najwa sendiri, Najwa Shihab, dan ada satu lagi nih, jadi saya jadi ingat Sylvia Halim, itu orang dibalik suksesnya pembangunan MRT di Jakarta ini. Tentunya nih anak-anak sekarang dengan makin teknologi makin maju dan bidang kreatif, industri kreatif itu membuka begitu banyak ruang buat mereka. Aku pikir acara kayak begini rugi aja kalau nggak datang. Mau ngapain lagi, tempat terbuka, dengerin musik, gembira, ketemu kenalan, nambah wawasan. Jangan lupa loh baca buku, karena buku itu membuat pikiran kita bertamasya tanpa kita harus meninggalkan tempat duduk kita. Dan jangan lupa juga datang ke Playfest 2019 tanggal 24 dan 25 Agustus dari pagi sampai malam lagi, supaya kamu bisa merasakan pengalaman yang keren. See More, Experience Many.